Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Putra Pamungkas akan memaparkan ulang materi tentang dasar semikonduktor dan dioda. Sebelum menuju ke dioda, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar semikonduktor. Semikonduktor itu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau dilambangkan dengan rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat dari tabel di sini. Untuk bahannya di sini ada tembaga, lalu silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, lalu ada gelas. Lalu untuk hambatan jenisnya, tembaga memiliki hambatan jenis sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 8, lalu silikon memiliki hambatan jenis 2,3 kali 10 pangkat 3, dan gelas memiliki hambatan jenis sebesar 7,10 pangkat 6. Bila dilihat dari ketiga hambatan jenis ini ya, bisa dilihat kalau gelas memiliki hambatan jenis yang lebih besar karena itu gelas disebut bahan bersifat isolator, dan tembaga yaitu sebaliknya memiliki hambatan jenis sangat kecil yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 8 dan memiliki sifat konduktor. Nah, pada silikon ini dia berada di antara konduktor dan isolator, itu pada 2,3 kali 10 pangkat min 3. Nah, tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, untuk menghitungnya itulah hitung R dengan rumus R sama dengan rho L per A. Nah, P ini itu massa jenisnya, L itu panjangnya tapi sudah diketahui 1 meter. Lalu untuk mencari A-nya yaitu ini, A sama dengan pi R kuadrat. Nah, untuk mencari R-nya yaitu R sama dengan D per 2. Dari ketiga rumus tersebut bisa diketahui kalau untuk mencari jari-jari, untuk mencari diameter yaitu jari-jari per 2. Sudah diketemukan R-nya, kita bisa menghitung alas. Alas ini berbentuk lingkarannya, makanya rumus di sini itu rumus lingkaran. Sudah diketahui alasnya, baru kita bisa mencari R-nya. Setelah mendapatkan R-nya, baru kita bisa menghitung arus tersebut menggunakan rumus I sama dengan V per R. Maka dapat dihasilkan yaitu ini. Untuk tembaga, dia memiliki arus sebesar 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere. Untuk silikon ada 3,41 kali 10 pangkat 9 ampere. Lalu ada untuk gelas yaitu 1,12 kali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga. Itu kedua ada semikonduktor, silikon, dan ketiga itu isolator gelas. Semua diberi tegangan sebesar 10 volt. Nah, sini ada macam-macam bahan-bahan semikonduktor. Itu yang pertama ada trivalen. Apa itu trivalen? Trivalen itu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti contohnya boron, gallium, dan indium. Yang kedua ada tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Lalu yang terakhir ada pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini untuk pada bahan-bahan semua itu. Jadi semuanya memiliki memiliki jumlah elektron terluar masing-masing. Untuk silikon dia ada di elektron terluar 4 tetravalen. Nah, berikut gambar tabel periodik semikonduktor. Nah, bisa dilihat di sini ada jumlah elektron terluarnya ada 3, 4, 5. Lalu ini ada macam-macam bahannya. Nah, untuk bahan-bahan semikonduktor, bahan yang paling banyak digunakan adalah
Ini Si dan germanium. Si itu silikon, J itu germanium. Nah, jumlah elektron untuk silikon ada 14 buah, lalu ada jumlah elektron pada germanium ada 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon dan maupun germanium masing-masing 4 buah. Nah, kita lihat di sini ada referensinya di sini bagian 4 terus silikon dan germanium. Berarti di sini bisa dikatakan kalau silikon dan germanium itu ada di bagian 4 tetravalen. Lalu memiliki jenis ikatan kovalen. Ya, berikutnya jenis semikonduktor intrinsik. Itu semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh dari semikonduktor intrinsik yaitu contohnya silikon murni. Nah, ini untuk visual dua dimensi dari elektrovalensi dari silikon. Ini adalah gambar kristalnya seperti ini. Lalu kemudian di sebelahnya ada visual tiga dimensinya. Nah, struktur kristal silikon, pengulangan sel teratur, satuan sel tiga dimensi berbentuk tetrahedral. Nah, untuk karakteristiknya, pada semikonduktor ini pada suhu sangat rendah, itu semua elektron berada pada ikatan kovalen, lalu tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, jadi intinya apabila silikon tersebut ditempatkan pada tempat yang suhunya sangat rendah, maka tidak akan ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga silikon akan bersifat sebagai isolator. Nah, berikutnya semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal atau perubahan suhunya menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan ikatan kovalen menjadi elektron bebas sehingga akan menjadi sebagai pembawa muatan negatif. Lalu munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole lubang sebagai pembawa muatan positif. Nah, peristiwa tersebut pembangkitan atau generation. Lalu yang terakhir, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansinya yang rendah. Nah, ini untuk sifat bahan silikon dan germanium. Di sini ada beberapa penjelasannya dari nomor atom, berat atom, kerapatannya, konstanta, hingga mobilitas elektron pada suhu titik tertentu. Nah, pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, bisa dilihat pada gambar di kiri. Itu di sini ada terjadi hole kecil. Nah, hole kecil ini disebut dengan generation. Jadi dia membuat lubang pada satu kristal untuk buatan positif. Lalu keadaan kemudiannya itu ini ketika saat si low hole tadi sudah tertutup oleh elektron tadi. Nah, ini dinamakan dengan recombination. Nah, berikutnya ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Nah, semikonduktor ekstrinsik ini memiliki dua tipe, yaitu pertama ada tipe N dan kedua itu tipe P. Nah, untuk yang tipe N itu ada 3 contoh, yaitu pengotorannya oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenicum, dan antimon. Kedua, atom pengotoran disebut atom donor. Ketiga, pembawa muatannya elektron. Sedangkan untuk semikonduktor P, pengotorannya oleh atom trivalen seperti peron, gallium, dan indium. Lalu atom pengotoran disebut atom akseptor. Pembawa muatan itu hole. Atau yang tadi positif. Nah, di semikonduktor intrinsik itu mengapa diadakan tujuan doping? Itu agar meningkatkan konduktivitas atau kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik pada semikonduktor itu dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hal saja.
Untuk perbandingan dopingnya itu atom dopan dibagi atom murni itu sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan atau atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada konduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, ini untuk semikonduktor tipe N. Nah, di sini dijelaskan elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, jadi karena sudah didoping, maka si elektron ini akan bertambah satu. Jadi, perbedaannya dari situ untuk semikonduktor tipe N. Nah, untuk semikonduktor tipe P, itu Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Untuk yang tipe P itu saat terjadinya doping, maka si elektron ini Hall sebahasa ini jadi lebih mengurangi elektron. Di tengah contohnya bisa asalnya jadi 4 menjadi 3. Ya, berikutnya ada peranti semikonduktor. Dan beberapa peranti semikonduktor dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SGR, silicon control rectifier, dan IC atau integrated circuit. Ya, ini macam-macam peranti yang terbuat dari semikonduktor ya. Ya, bisa lihat gambar sini ada LED, dioda, IC. Nah, itu adalah termasuk dalam peranti semikonduktor. Ada dioda pertemuan PN. Apa itu dioda pertemuan PN? Itu suatu pertemuan PN kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Nah, ini tuh maksudnya jadi di dioda itu ada dua sisi, yaitu pertama sisi P dan sisi N. Nah, pada sisi P yaitu dia mendapat penyuntikan atom akseptor dari Hall. Akseptor tuh yang Hall tadi ya. Nah, untuk yang sebelahnya sisi N, pada sisi yang lain itu mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block sebagai peranti semikonduktor. Maksudnya pertemuan ini tuh yaitu ya, jadi sisi P dan sisi N saling bertemu pada kedua sisi lainnya. Jadi untuk kiri P dan kanan N dia menjadikan satu bahan, satu komponen seperti itu. Lalu dioda pertemuan PN yang kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektron, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, untuk pertemuan PN itu di kiri ada atom-atom akseptor, kanan ada atom-atom donor. Nah, atom akseptor melakukan doping, lalu atom-atom donor melakukan doping, maka terjadilah tipe P dan tipe N. Nah, di sini ada kristal tunggal semikonduktor. Misalkan apabila ini didoping dengan atom akseptor saja, maka hasilnya yaitu tipe P. Nah, sedangkan sebaliknya apabila didoping dengan atom donor saja, maka hasilnya akan menjadi tipe N keseluruhan. Nah, karena di sini kedua-duanya didoping bersamaan, jadi hasilnya itu tipe P setengah, tipe N setengah. Nah, pada dioda pertemuan PN itu pertemuan PN itu sepertinya jadi ada satu pertemuan di sebuah ruang ya. Bilang ini untuk kiri ada tipe P dan kanan untuk tipe N. Nah, pada ujung kedua tipe ada dua buah logam lalu dihubungkan oleh kawat pada kedua sisi. Nah, untuk melihat hasilnya yaitu di kiri. Nah, untuk tipe P tadi yaitu sebagai anoda, lalu tipe N sebagai katoda. Nah,
Untuk katoda biasanya diberi lambang strip warna hitam. Nah, untuk simbolnya seperti ini, kenapa mengarah ke kanan? Karena saat diberi arus masuk dari anoda dan di sini distabilkan pada sumbu katoda lalu dikeluarkan oleh katoda. Sedangkan apabila arus masuk lewat katoda, maka dia tidak akan mengalirkan arus lewat anoda. Makanya di simbol untuk sisi katoda dipasang seperti blok lurus. Yang berikutnya ada pertemuan PN terbuka. Nah, di sini bisa dilihatkan dari konfigurasi dari pertemuan PN terbuka. Nah, pertama itu atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, bisa lihat sebelah kiri yaitu atom-atom menggambarkan negatif karena kekurangan elektron. Ya, karena Hall itu makanya ada Hall itu menyebabkan kekurangan elektron. Nah, atom-atom ini disebut ion akseptor. Nah, lalu atom-atom yang kelebihan elektron digambarkan sebagai ion positif. Nah, untuk yang ion positif ini dia kelebihan elektron, maka digambarkan positif. Atom-atom positif ini disebut dengan ion donor. Nah, lalu kedua, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, yang sebelah kiri itu ion akseptor adalah ion-ion yang negatif. Nah, makanya disimbolkan dengan negatif. Lalu ion-ion donor adalah ion-ion positif. Digambarkan dengan positif. Untuk yang tengah ini yaitu adalah lapisan pengosongan bidang pertemuan. Nah, untuk lapisan pengosongan pada pertemuan terbuka itu pertama saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, arus difusi ini ada di bidang pertemuan yang terjadi pertemuan antara ion donor dan ion akseptor. Nah, di sini dikatakan bahwa terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N menimbulkan arus difusi ke kanan. Kenapa di sini menimbulkan arus difusi ke kanan? Karena bahwa arus elektron dan arus difusi itu bergerak berlawanan. Nah, pada jenis N ini, elektron ini dia bergerak ke kiri. Nah, pada saat bergerak kiri, maka arus difusi ini akan bergerak ke kanan. Karena saat arus difusi bergerak ke kanan, arus elektron bergerak dengan sebaliknya. Nah, makanya di sini dibacakan bahwa arus difusi bergerak ke kanan. Lalu yang kedua terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, terjadi recombination di sini yaitu pada bidang pertemuan di tengah ini. Yaitu ada pertemuan antara ion akseptor dan ion donor yang akan menyebabkan hole dan elektronnya lenyap. Jadi hole dan elektronnya itu dia bersatu di sini melakukan penggabungan. Lalu dia menghilang pada bidang pertemuan tersebut. Jadi makanya disebut dengan lapisan pengosongan. Nah, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau depression region. Nah, depression region ini itu tempat terjadinya bidang pertemuan tersebut yang di tengah ini. Pertemuan antara ion akseptor dan ion donor. Gitu. Nah, untuk tegangan penghalang itu lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Nah, jadi saat melakukan penggabungan tadi, ion donor dan ion akseptor itu menghilang. Positif dan negatifnya menghilang. Dan hanya meninggalkan sisa ion-ionnya saja. Lalu, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut dengan tegangan kontak atau tegangan penghalang barir potensial menimbulkan arus drift ke kiri. Lalu terakhir karena pertemuan PN terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dan arus difusi. Jadi di sini ada keseimbangan antara arus drift dan arus difusi.
Nah, perbedaannya kalau arus difusi itu bergerak ke kanan, kalau arus drift itu dia bergerak ke kiri. Nah, ini untuk lapisan pengosongan dan tegangan penghalang. Berikutnya ada pertemuan PN dengan bersikap maju, forward bias. Nah, di sini forward bias itu pertama adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Nah, jadi arus difusi ini tuh dia bergerak ke kanan. Arus difusi ini bergerak ke kanan dan arus drift ini bergerak ke kiri. Tapi ini arus difusi ini lebih besar dari arus drift karena ini tegangannya di inputnya masuk ke anoda. Jadi spin ini lebih besar. Nah, jika potensial penghalang yang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, karena potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka ininya menjadi V0 kurangi VD dan menyebabkan daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, jadi daerah ini menjadi sempit, menjadi lebih kecil lagi dari normalnya. Lalu pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, karena penghalang ini kecil, maka pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi dia bisa melewati penghalang ini karena penghalang tersebut yang kecil. Kalau dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, yang karena penghalangnya kecil tadi, jadi si hole ini dapat melewati penghalang ini, dapat melewati daerah pengosongan ini, dan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, jadi dia bisa tembus ke sisi N ini. Lalu elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, begitupun sebaliknya, elektron pada sisi N ini dapat melewati daerah pengosongan tersebut dan menjadi membawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, jadi jumlah arus dari elektron dan hole yaitu arus total yang lewat dari dioda tersebut. Itu untuk yang bersikap mundur atau forward bias. Nah, berikutnya ada pertemuan PN dengan bersikap mundur atau reverse bias. Nah, ini sebaliknya dari forward bias tadi. Nah, kita lihat prinsipnya itu hole pada sisi P bergerak ke kiri, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Lalu daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, karena pada sisi P bergerak ke kiri dan sisi N bergerak ke kanan atau berlawanan, maka pengosongan ini dia akan melebar karena jenis P dan N bergerak berlawanan. Lalu potensial penghalangnya menjadi lebih besar juga, jadi VO tambah VD. Maka tidak akan ada arus yang lewat di bidang pertemuan tersebut. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, daerah pengosongan itu semikonduktor intrinsik ya, berarti dia tuh semikonduktor yang murni. Daerah pengosongan ini dia menjadi lebar. Lalu karena jenis P dan jenis N bergerak berlawanan, ini akan menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, di sini terjadi generation di daerah pengosongan ini. Makanya akan muncul pasangan elektron dan hole di daerah pengosongan ini. Lalu pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya sampai katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10-8 sampai dengan 10-14. Nah, jadi pengaruh medan listrik ini sebenarnya ada arus, namun arusnya sangat kecil, yaitu 10-8 sampai 10⁻14 ampere. Ya, 0, sangat banyak, jadi bisa dikatakan 0. Nah, untuk yang forward reverse, dia inputnya melewati berawal dari katoda, berbeda dengan yang forward
dia inputnya masuk ke input anoda. Nah, itu untuk pertemuan PN, sikap forward dan reverse. Berikutnya ada grafik arus dioda. Nah, untuk forward bias itu persepsi kan asalnya dia dari 0, lalu dia akan naik sampai ke 0,7 volt. Itu untuk forward bias. Lalu untuk reverse bias, pertama dari 0, lalu dia tembus. Nah, bagaimana cara, mengapa bisa ada breakdown? Kita sebenarnya arus tembus ini bisa tembus karena apabila kita diberi tegangan yang tinggi, sangat tinggi 100 volt. Contoh di reverse bias ini kita masukkan input 100 volt. Nah, saat masuk tegangan 100 volt, si dioda ini tidak kuat menahan tegangan yang terlalu besar ini, maka terjadilah breakdown atau kerusakan komponen dioda itu rusak. Nah, breakdown ini yang disebabkan karena tegangannya yang terlalu tinggi. Di sini reverse biasnya diberi tegangan 100 volt. Nah, ini untuk simbol dioda Zener ya. Anodanya sebelah kiri dan katodanya sebelah kanan. Katoda ini pasti ada garis lurus seperti ini. Nah, karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Nah, ini simbol dari dioda ya. Tadi sebelumnya juga sudah dilihat bahwa anoda itu di sebelah kiri dan katoda itu di sebelah kanan. Tahu ada garis ini, ada garis putihnya. Sebenarnya untuk dibalik juga bisa ya. Tinggal dibalik saja. Kalau dibalik katoda di kiri, anoda di kanan, maka si garis ininya pun akan berpindah. Karena katoda itu ruangnya kecil, anoda itu memiliki ruangan yang lebih besar. Nah, di sini ada macam jenis-jenis dioda, yaitu ada junction dioda, lalu ada Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, varaktor, diag, triac, SCR, lalu ada LED, light emitting dioda, lalu ada terakhir photodioda. Nah, ini untuk jenis diodanya dan simbol-simbolnya seperti ini. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyarah arus, pengaman tegangan kejut. Lalu ada dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Nah, jadi dioda juga tidak selalu sebagai penyarah arus ya. Ini ada dioda Zener, yaitu gunanya untuk mengatur tegangan. Lalu berikutnya ada dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Biasa digunakan pada Kiprox pada kendaraan motor. Ini kode diodanya itu B40C800. Lalu terakhir ada LED, light emitting diode sebagai lampu indikator yang memiliki konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime-nya sebesar 1,5 sampai 3 volt. Ya, berikutnya ini untuk gambar rangkaian dioda. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, KVL diperoleh untuk menghitung tegangan itu sama dengan tegangan input dikurangi arus kalikan tahanan beban ya. Dengan RL adalah tahanan beban. Jadi gambar rangkaian dioda ini menggunakan tegangan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik diodanya. Ini tuh grafik dari dioda ya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V per VI. Nah, ini untuk pada garis ini ya, V dan V ini adalah untuk tegangan potong V-nya. Dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Nah, untuk V ini yaitu adalah pada saat dioda ini berfungsi sebagai penyarah tegangan. Jadi rumusnya itu VI dikurangi I dikali RL. RL itu tegangan resistansi beban, I itu arus ya. Nah, ini load line-nya itu dari VRL ini seperti ini.
Lalu tuh kurva statistiknya ini. Lalu ada gambar kurva karakteristik dinamisnya. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistensi beban RL tetap. Nah, jadi pada di sini VI-nya itu bervariasi ya. Jadi misalkan pada pertama VI per RL ini pada garis yang ini VI input, lalu tegangan ground tertambah, VI-nya berubah, maka dia akan berubah jadi VI aksen. Dan garisnya pun akan berubah semuanya sampai VI aksen. Lalu A juga berubah menjadi A aksen. Untuk statistik curve dan curve dinamisnya juga berubah. Yang A dan aksen ini. Yang B juga berubah menjadi B aksen. Nah, untuk yang berikutnya itu ada model dioda. Jadi di saat melakukan perhitungan matematis dioda itu kita akan melakukan beberapa pendekatan. Nah, yang pertama ini ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, ini pada pendekatan untuk rangkaian bias, yaitu dia dianggap sebagai saklar yang tertutup. Nah, ini dianggap seperti saklar ini tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, ini rangkaian forward bias, ini modelnya pada pendekatan satu seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang reverse-nya? Nah, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, di sini pecahan dioda dianggap sebagai saklar terbuka. Bisa dilihat pada model reverse pendekatan satu ya, dia seperti saklar yang membuka. Karena saklar membuka maka tidak ada arus ya. Di sini dikatakan hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Berarti di sini tidak ada arus sama sekali. Nah, untuk kurvanya itu pada forward bias tuh dia naik seperti biasa, dia berada di 0, lalu dia naik sampai ke tegangan potensialnya. Nah, untuk yang reverse-nya dia berada dari 0 lalu mundur ke belakang seperti yang tadi dari awal kita telah jelaskan. Nah, ini untuk pendekatan pertama untuk dioda ideal. Lalu yang kedua ada pendekatan kedua, yaitu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Itu V gamma untuk silikon 0,7 atau 0,6 volt dan V gamma untuk germanium yaitu 0,2 atau 0,3 volt. Nah, jadi sebenarnya dioda juga memiliki tegangan ya, karena pada saat dia melakukan penggabungan di dioda itu melakukan penggabungan, nah di situ kan terjadi arus listrik listrik tersebut yang akan menjadi untuk V gamma ini. Makanya dioda ini bahan silikon dan germanium ini memiliki sedikit tegangan. Nah, bagaimana untuk penggambaran model forwardnya? Nah, pada forward bias ini jadi dioda ini seperti memiliki tegangan positif ya, karena ini anoda positif, dia menyambung dengan positif juga anoda ke anoda, yaitu katoda juga itu pada katoda. Nah, untuk yang reverse-nya tuh pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, sama seperti pendekatan satu, yaitu karena dia sebagai saklar terbuka maka tidak akan ada arus. Dan itu juga bisa disebut dengan hambatan pada dioda bernilai tak terhingga. Nah, untuk gambar juga yang dari anoda ke katoda itu tertahan arusnya. Jadi dia tidak ada arus. Untuk karakteristiknya hampir sama ya, dan berada dari 0 lalu
bertambah pada potensial. Untuk yang reverse-nya juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk pendekatan ketiga, nah ini pendekatan ini itu pendekatan yang sebenarnya ya. Nah, pada keadaan force bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma itu untuk silikon ada 0,7 atau 0,6 volt, dan untuk germanium ada 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Nah, jadi pada pembentukan gambarnya juga di sini ada sumber tegangan yang dihubungkan kepada kutub anoda, lalu ada resistansi ke RF yang terpasang secara seri. Lalu untuk yang reverse-nya, pada keadaan reverse bias dia udah dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, untuk yang reverse-nya yaitu gambarnya seperti input katoda yang terdapat resistansi pada ini resistansi reverse-nya dia. Nah, untuk bentuknya juga sama ya, pendekatan 1, 2, 3 itu dari 0 dulu, dia lalu berkembang sampai ke tegangan potensialnya. Ya, sekarang kita akan melakukan contoh soal. Itu soalnya perhatikan rangkaian di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, di sini ada gambarnya itu ada resistansi forward 2,5 ohm, V inputnya 10 volt, dan resistansi bebannya ada 100 ohm. Pertama, menggunakan pendekatan 1 yaitu ID per Vin per RL. Ini cuma I, V per R aja, karena pada pendekatan 1 dioda ini tidak sebagai resistansi ataupun sebagai sumber tegangan. Jadi V-nya masih 0. Maka langsung dimasukkan Vin-nya 10 per RL-nya 100 ohm. Terdapat 0,1 ampere. Nah, lalu pada pendekatan kedua, yaitu si diodanya seperti sebuah tegangan yang dengan arah berlawanan. Jadi karena salah berlawanan, jadi saling mengurang. Berarti V input dikurangi V gamanya 0,6 per RL. Rumusnya masih sama seperti ini, kan hanya ditambah pengurangan dari V gamanya. Jadi sama dengan 10 volt tegangan inputnya, lalu tegangan gamanya ada 0,6 volt, berarti 10 kurang 0,6 per 100 ohm. Maka hasilnya ada 0,094 ampere. Nah, pada pendekatan ketiga, berarti di sini ada mereka memiliki tegangan dan memiliki resistansi forwardnya sebesar 2,6 ohm. Berarti di sini karena tegangannya berlawanan, maka dia sering mengurang, namun untuk resistansinya dia menambahkan. Jadi untuk ID-nya itu V input dikurangi V gamma per RL ditambah RF. Maka V inputnya 10 kurangi 0,6 per 100 ditambah RF tersebut itu 2,5 ohm. Maka hasilnya 0,092 ampere. Nah, ini untuk ID untuk arusnya ya. Nah, untuk tegangannya yaitu pada pendekatan 3 itu V input dikurangi ID kali RL. Maka 10 volt dikurangi ID tadi itu 0,092 ampere, untuk RL-nya itu ada 100 ohm. Maka hasilnya 0,8 volt. Nah, itu untuk pendekatan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pada pendekatan ke-1 dan ke-2 juga. Nah, di sini saya sudah siap menyiapkan penulisannya. Untuk pendekatan 1 dan pendekatan kedua, pada pendekatan 1 bisa ditulis V input ini sama dikurangi ID kali RL. Untuk V inputnya ada 10 volt, lalu ID-nya sudah diketahui yaitu 0,1 dan RL-nya yaitu 100. Maka hasilnya 10 kurang 10 hasilnya 0 volt. Nah, pada pendekatan 2 yaitu V inputnya 10 volt masih sama, lalu
Untuk ID-nya sudah diketahui 0,94 ampere dan RL-nya itu 100. Maka ini 10 dikurangi 9,4. Maka hasilnya 0,6 volt. Nah, kesimpulan dari ketiga pendekatan ini yaitu saya dikatakan bahwa pada pendekatan 1 tidak ada sama sekali tegangan yang terdapat. Lalu pada tegangan kedua terdapat tegangan yaitu 0,6 volt. Maka kesimpulannya adalah pada ketiga pendekatan ini adalah tegangan yang dapat keluar pada rangka ini adalah pada pendekatan ketiga. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri pemaparan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.